Menurut kamu gimana? Kan kamu suka sama orang. Gimana tuh cara tahan perasaannya? Femi, hapus air mata kamu. Kalau udah jelas-jelas Kak Edo itu nggak ngehargain kamu, buat apa lagi kamu pertahanin? Halo guys, berjumpa lagi kita di channel ini. Saya ucapkan salam kenal untuk kalian yang pertama kali mengunjungi channel ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Oke, hari ini kita membahas film Indonesia berjudul Persahabatan Bagai Kepompong. Tentu saja kita memiliki sahabat. Sahabat adalah orang yang mengenal dengan baik sahabatnya, bahkan mungkin rela berkorban untuk sahabatnya itu. Nah, film Persahabatan Bagai Kepompong akan menceritakan persahabatan antara dua orang yang rusak, namun akhirnya bisa diperbaiki kembali. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana dan ambil posisi yang nyaman agar bisa menikmati ceritanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Di awal film ini dikisahkan seorang remaja bernama Ben dititipkan oleh orang tuanya ke rumah pamannya untuk melanjutkan sekolah. Mamanya Ben itu sudah meninggal dunia, dan papanya harus merintis usaha di Papua. Di rumah barunya ada cewek seumuran Ben bernama Isabel. Isabel merupakan cewek yang asik, berbeda dengan Ben yang terkesan culun dan kutu buku. Di sekolahnya yang baru, Ben memiliki teman bernama Kimo yang sama-sama culun. Kimo memberitahu ke Ben kalau di sekolah itu ada bermacam-macam kasta, dan menjelaskan orang-orang seperti mereka berada pada kasta yang sering ditindas. Berbagai macam kelompok di sekolah itu antara lain, kelompok yang pertama adalah kelompoknya Isabel yang menamakan dirinya geng kepompong. Kelompok kedua adalah kelompoknya Paula yang menamakan diri sebagai kumpulan cewek glamor. Dan kelompok yang ketiga adalah kumpulan cowok yang suka menindas dan membuli murid baru, terkenal dengan nama mafioso. Pimpinannya adalah cowok bernama Bobby. Kabar tentang murid baru yang culun bernama Ben membuat gempar sekolah, terutama kelompoknya Paula dan kawan-kawan. Paula ini penasaran dengan Ben. Suatu ketika terjadi insiden antara Ben dan kelompoknya Bobby. Jadi Bobby ini adalah mantannya Paula, sehingga terjadi kejar-kejaran antara Ben dan kelompok mafioso. Ketika Bobby akan mengajar Ben, datang Isabel dan teman-temannya. Isabel berpesan pada Ben kalau sekolah di sana itu jangan lemah. Dalam suatu pelajaran di kelas, guru bertanya pada Ben, "Apa ada penyesalan dalam hidupmu?" Ben mengatakan kalau pindah ke sekolah itu adalah penyesalan terbesarnya. Dan di lain waktu, Paula sepertinya menyukai Ben. Saat istirahat sekolah, dia memberi Ben bingkisan lunchbox. Tetapi Paula juga menuliskan nomor HP-nya pada secari kertas. Desas-desus tentang pembulian di sekolah cukup mengkhawatirkan orang tua Isabel. Dalam pertemuan orang tua murid, Mama Isabel menyampaikan pada pihak sekolah. Namun ada salah satu orang tua mengatakan kalau sekolah itu sekolah elit dan tidak mungkin ada pembulian. Ben sebenarnya tidak suka dengan perlakuan Isabel yang suka mencap orang, misalnya cupu, culun, dan gengsian. Setiap minggu, geng kepompong pergi ke suatu panti jompo untuk menghibur para manula di sana. Isabel kemudian mengajak Ben untuk menjadi badut di acara itu. Sejak saat itu, Ben semakin mengenal sisi lain dari geng kepompong. Dan Ben mulai membuka dirinya untuk geng itu, terutama memberikan penguatan ketika Bambi itu putus dengan Edo pacarnya. Gara-gara terinspirasi buku yang dibaca Ben berjudul Max Havelaar tentang perlawanan rakyat jelata, Kimo mulai berani pada gengnya Bobby. Namun ini malah membuat Bobby menantang Kimo dan Ben di belakang sekolah. Karena ketakutan, Ben dan Kimo meminta bantuan ke anak eskul taekwondo untuk membantu mereka dengan syarat Ben mau membantu pelatih taekwondo itu untuk lebih dekat dengan Isabel. Dan nama pelatih taekwondo itu adalah Edo, yaitu mantannya Bambi. Suatu ketika Isabel meminta bantuan Ben untuk mencari info atau bocoran mengenai proposal acara perpisahan kelompoknya Paula, sehingga nanti kelompoknya Isabel bisa mengalahkan Paula dalam proposal kegiatan perpisahan karena sudah dapat bocoran. Acara perpisahan di sekolah diserahkan kepada anak-anak mengenai bentuk acaranya. Kelompok Paula dan Ben beda konsep acara. Makanya mereka bersaing untuk memenangkan proposal itu. Ketika Ben dan Paula sedang berduaan,
Paula menyatakan perasaannya kalau dia menyukai Ben karena dia itu beda. Awalnya Ben mengira kalau Paula mendekatinya hanya karena untuk menyayangi Isabel. Paula pun sudah tahu kalau ternyata Ben dan Isabel itu adalah sepupuan. Dia juga menjelaskan ke Ben kalau dia dulu dekat dengan Isabel. Orang tua mereka juga dekat. Namun karena ada perselisihan bisnis, keduanya bermusuhan. Sehingga anak-anaknya pun juga saling bermusuhan. Sementara Edo yang sudah dijanjikan Ben untuk mendekatkan dia ke Isabel datang ke rumah Isabel. Isabel langsung menelepon temannya, mengatakan kalau Edo itu ngajak dia jalan. Kemudian temannya itu mengatakan menyuruh Isabel tetap mau jalan, tetapi nanti disuruh melakukan sesuatu yang membuat Edo ilfil. Setelah balik ke rumah, Isabel menanyakan ke Edo apa sudah dapat bocoran mengenai proposal Paula. Setelah balik ke rumah, Isabel menanyakan Ben apakah sudah dapat bocoran mengenai proposal Paula. Meskipun Ben sudah tahu isi proposalnya, dia tidak mengatakan ke Isabel, karena ternyata Ben benar-benar jatuh cinta ke Paula juga. Ketika batas waktu pengumpulan proposal tiba, Paula dan Isabel mengumpulkannya ke guru. Dan setelah itu, Paula malah meninggalkan Ben. Sehingga Ben patah hati dan curhat ke Mama Isabel. Mama Isabel memberi penguatan ke Ben kalau siap jatuh cinta berarti siap juga untuk patah hati. Isabel melihat kejadian itu dan mengajak Ben untuk melakukan pesta kecil karena Ben sudah merasakan jatuh cinta. Dan itu artinya dia sudah diterima di geng kepompong. Suatu ketika Edo sang pelatih taekwondo menembak Isabel. Isabel menanyakan alasan dia dulu mutusin Bambi. Alasannya sebenarnya untuk fokus latihan taekwondo. Padahal aslinya memang gak ada perasaan dengan Bambi. Isabel menganggap kalau cowok kayak Edo ini gak jujur dan mempermainkan hati wanita. Jadi Isabel ini menolak Edo. Edo yang sakit hati mencabut perlindungannya pada Kimo dan Ben. Sehingga nanti kalau Kimo dan Ben diusilin Bobby, Edo sudah tidak ikut campur dan membela mereka. Dan benar saja, ketika di sekolah Bobby sudah membuli Kimo lagi. Ben datang bersama beberapa teman sekolahnya membawa sapu untuk membantu Kimo. Kedua teman Bobby langsung melarikan diri, sedangkan Kimo dan Bobby terlihat berkelahian. Kimo hampir menang dan mencekik leher Bobby. Ketika Kimo akan memukul Bobby, Ben mengatakan kalau Kimo memukul Bobby, maka dia tidak ada bedanya dengan Bobby. Dan Bobby akhirnya disuruh pergi. Tiba saatnya pengumuman proposal. Setelah dak-dikduk, akhirnya proposal yang menang itu milik Ben Sujono. Tidak ada orang yang menyangka itu. Paula kecewa dengan Ben karena dia sudah licik. Gengnya Isabel juga menganggap Ben begitu. Ben ini kan tahu proposal masing-masing geng, jadi tahu kelemahan dan kelebihannya. Kemudian dia meramu proposal yang lebih baik dari kedua proposal yang masuk ke sekolah. Saat presentasi proposal di hadapan guru, orang tua, dan para murid, Ben menampilkan beberapa foto. Foto pertama adalah foto dua anak kecil yang dulunya akrab dan sekarang menjadi musuh paling besar di sekolah itu, yaitu Isabel dan Paula. Foto kedua adalah surat Isabel untuk Ben ketika mamanya meninggal. Isabel menulis Ben harus kuat karena banyak yang sayang dia. Dari sini Ben menyimpulkan di balik sosok cueknya Isabel, dia adalah orang yang perhatian. Selanjutnya Ben menampilkan sebuah video ketika Kimo sedang ngedance dan tidak ada orang yang tahu. Kemudian dilanjutkan videonya Bobby yang ternyata suka nonton drama Korea. Menurut Ben mereka itu satu sekolah, sering bersama namun tidak mengenal satu sama lain. Separuh hidup mereka dihabiskan di sekolah, namun mereka lupa menjadi diri mereka sendiri karena sibuk menampilkan image di hadapan orang-orang. Ben kemudian ngomong ke semua orang kalau ide proposalnya adalah gabungan ide kreatif antara Paula dan Isabel. Ketika semua orang tepuk tangan, Ben mengatakan tepuk tangan itu tidak pantas untuk dia. Ben kemudian menyuruh Isabel dan Paula maju ke podium untuk menjelaskan proposal mereka. Ketika Paula dan Isabel sudah bersatu lagi, Ben ternyata sudah pulang dan memberesi barang-barangnya. Geng Paula dan Isabel menyusul ke rumah. Mereka semua mengira Ben akan ke Papua ikut papanya, dan mereka membujuk Ben agar tidak jadi pindah. Namun ternyata Ben mengawasi barang-barangnya hanya untuk pindah rumah saja, karena papanya yang memutuskan tidak di Papua lagi, tetapi akan menemani Ben. Dari film ini kita belajar bahwa persahabatan akan mengalami jatuh bangun seperti ulat menjadi kepompong.
Jika kita bisa mempertahankannya, maka kita akan menjadikannya kenangan indah suatu saat nanti. Demikian alur cerita hari ini, sampai jumpa.